Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, kita meneruskan atau lanjutan dari kitab Alfiyah yang kemarin kita menjelaskan tentang muqaddimah. Sekarang kita akan melanjutkan, yaitu menjelaskan tentang bab kalam. Sebelumnya marilah kita baca doa untuk agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab Alfiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka wa zakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu ila abadal abidin ad-dahrad dakhirin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir basari wansyurhu bihi sadri wastamil bihi badani watlub bihi lisani wa qawi bihi jinani wasra bihi fahmi wa qawi azmi bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min dulumatil wahmi wa akrim binuril fahmi wa abtali alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqona bihilmi wa sahilana abwaba fadlika wansur alaina min hazaini rahmatika arhamar rahimin. Allahumma staudiuka ma allamtanihi fardudhu ila indah hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamiraka wa a'rif bihi nawahika warzuqni Allahumma bilaghati fahmi nabiyyin wa fasahati hifdil mursalin wa suratil hamil malaikatil muqarrabin wa akrimni Allahumma binuril mal'um suratil fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi wabtahli abwaaba rahmatik wa alimni asrori hikmatika ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'allifu rahimallahu wa nafa'ana bi ulumi. Al kalamu utawi kalam wa ma yata'alafu minhu lan iku barang kang nerima kasusun ya barang minhu saking kalam. Kalamuna labdun mufidun kastaqim wa fismun wa fi'lun summa harfunil kalim wahidu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kalamuna utawi kalam kita labdun iku lapad mupidun kang mahedaken ka istaqim kaya lapad istaqim wa ismun lan iku isim wal kalim lan utawi kalim ismun iku isim wa fi'lun lan fi'il sumaharpun maka harf wahiduhu lan utawi mufrode kalim kalimatun iku kalimat wal qaulu am utawi qaul iku umum wakil matun lan utawi kalimat qadiu amu iku den sumarambahi al kalamu apa kalam biha kalawan kalimat bil jarri wat tanwini wa nida wa al wa musnadun lil ismi tamijun hasol. Tamizun utawi membedakan hasola kang hasil ya tamiz bil jari kalawan jar wa tanwin lan tanwin wa nida lan nida wa alan al wa musnadin lan den kang den sandahaken. Al kalamu wa ma yata'alafu minhu. Di sini kita akan menjelaskan tentang kalam. Wa ma yata'alafu minhu dan
perkara yang disusun ya dengan kalam. Jadi rek membicarakan kalam dan kalimat anu dianggit dijadikan kalam, yakni rupanya kalim. Itu. Apa itu kalam? Kalamuna labdun mupidun. Kalam itu adalah labdun, satu lapad tapi mupidun, yang berfaedah. Itu kalam namanya. Lapad yang berfaedah, contohnya istaqim. Istaqim artinya jejeglah kamu. Jejeg artinya istiqomah. Istaqim itu istiqomah ya. Amma mislal mushannif mustaqim isaratun li anal ilma la yahsul illa bil istiqomah wa taqwa. Jadi Musonib Ibnu Malik memberikan contoh istaqim, artinya kita harus istiqomah. Apa itu istiqomah? Yaitu istiqomah itu berhubungan dengan takwa. Menurut Nabi Rasulullah SAW, al ilmu nurun la yahdil ma'asi, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Tidak dapat ilmu diperoleh kecuali orang ya yang bertakwa, dan ilmu tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Nah, inilah istaqim. Kita harus istaqim ya. Itulah yang disebut kalam. Kalam itu adalah satu lapad yang berfaedah, artinya masuk ya, bisa dipahami. Contoh istaqim. Istaqim itu artinya istiqomahlah. Nah, itu yang disebut pertama kalam ya. Kemudian wal kalim ismun wa fi'lun summa harfun. Tadi ajingan Ibnu Malik ya, di awal pasal wa ma yata'alafu minhu. Jadi membicarakan tentang wama kalimat atau kalimat yang berhubungan dengan kalam. Apa itu? Al-kalim, yaitu kalim. Apa itu kalim? Wal kalim, yang disebut kalim itu bermacam-macam kalimat, jamak dari kalam. Itu ismun, satu isim, fi'il dan huruf. Nah, itu disebut kalim, beberapa huruf. Mana contohnya? Contohnya in koma zaidun. In koma apabila zaid, apabila ki zaid berdiri. Itu namanya kalim. Jadi yang disusun in huruf koma fiil zaidun isim. Nah, itu disebut kalim. Ya. Jadi aringaran kalim itu adalah tersusun dari tiga ya. Pertama huruf, kedua fiil, ketiga huruf. Contoh in koma zaidun. Ya. Wahiduhu kalimatun, mufrodnya daripada kalim itu adalah kalimat ya. In kalimat huruf, koma kalimat fiil, zaidun itu kalimat isim. Nah, itu disebut dengan kalimat. Wal qaulu am, tapi wal qaul, kalau kaul itu umum ya. Kaul itu umum. Tetapi jadi ajingan musonib tadi membicarakan tentang wama yata'alafu minhu ya. Yang ketiga kaul. Kan kaul terbagi dua. Ada kaul yang mufid ya. Ada yang dinamakan ghair mufid. Contoh kaul yang ghair mufid, koma zaidun, telah berdiri ki zaid, ngapain? Nah, itu namanya kaul ghair mufid. Tetapi di sini ajingan musonib akan menerangkan tentang kaul yang mufid, yang berfaedah, yang ta'rifnya huwa labdun dalla alal maknan ya.
yang omongan anu jelas, ya. Omongan anu jelas, ya, bisa dimengerti dina dari maknanya, ya. Itu umum, kaul itu umum, banyak. Doroba Zaidun Amron, nah, doroba Zaidun Amron, atau fa'ala Zaidun fi'alan. Wakil matun qad yu'amu kalimatun biha kalam. Wa qad yu'amu, qad yu'amu kalamun, ya. Jadi kalam itu sudah masyhur, ya, kalam itu. Ngaran kalam, ya, tak kalam mutak kalim, ya. Di sini kalam. Ada kalim, ada kalam. Kalam itu yang jelas tadi sudah mufidun, yang bisa dimengerti, itu kalam. Itu mah udah umum, ya. Ajingan tadi di atas mengatakan wama yata'alafu minhu, kalam dan kalimat yang berhubungan dengan kalam. Sekarang bagaimana menandakan atau membedakan isim? Itu bisa ditandakan dengan apa? Tamyizun hasola lil ismi. Membedakan isim itu bil jari, dengan huruf jar, ya. Itu dinamakan isim. Atau watanwin bisa ditandai dengan tanwin, wanida, ya, dan nida, dengan huruf nida. Wa'al dan al, ya. Al, ya, al itu umum mutlak. Wa musnadin dan musnad. Nah, jadi membedakan isim, kalimat isim itu adalah bisa ditandain dengan huruf jar, ya. Contohnya apa? Bizaidin. Nah, marortu bizaidin, aku lewat bertemu dengan Zaid, bizaidin. Atau dengan tanwin, yaitu zaidin, zaidun, jaidan. Nah, itu namanya isim. Atau nida, ya. Ya Rasul, ya Rasulun. Nah, atau ya Zaidun, ya. Atau dengan alnya mutlak, ya. Al kalamu, banyak dan lain sebagainya. Tetapi tanwin di sini ada terbagi 4. Ada tanwin tamkin, ya. Tanwin tankin, ya. Contohnya muslimatin, ya. Jawarin, gowasin, itu namanya tanwin tamkin. Ada yang disebut tanwin tankir, ya, yang disebut dengan mabni, ya. Nau marotu bisi bawaihin, itu tanwin tankir namanya. Kemudian ada disebut tanwin iwad, ya. Tanwin iwad itu terbagi 3, ya. Satu, contohnya tanwin iwad. Wa antum hina idzin tandurun. Hina idzin itu adalah tanwin iwad. Asalnya hina idzin itu adalah wa antum hina idza balagotir ruhul hulkum. Nah, maka dibuang ruhul hulkumnya, diganti dengan tanwin, dibaca hina idzin. Kemudian ada iwad isim. Contoh, kulun qaimun, ya. Artinya kulun qaimun itu kullu insanun qaimin. Nah, dibuang insanun, diganti dengan tanwin. Jadi kulun qaimun. Ada yang disebut dengan tanwin huruf. Contohnya lijiwarin, ya, wagowasin, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya awalnya dari
jiwariyun asalnya. Ya-nya dibuang diganti dengan tanwin. Itulah yang disebut dengan tanwin. Bita pa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'lun yanjali. Bita pa'alta akbilana fi'lun utawi ngaran fi'il yanjali iku bisa pertela ya fi'il. Bita kalawan tak lapad pa'alta wa atat lan lapad atat wa yaf'ali dan ya-nya lapad if'ali wa nunin dan nun lapad akbilanna. Ajingan tadi yang disebut dengan kalim itu ada 3, ada huruf jar, ada isim, ada fiil. Nah sekarang yang mana yang disebut dengan fiil? Fi'lun. Yang disebut dengan fiil itu yanjali bisa jelas apabila bita. Contoh lapad pa'alta, itu lapad fi'il pa'alta, yaitu tak domir ropa mutaharik namanya. Ya, itu disebut fi'il pa'alta. Kemudian wa atat, ya, lapad atat tek taknis, ya. Contohnya wa atat lan wis datang yanyi hindun. Nah, itu tak tanah tek tanis. Itu disebut dengan fi'il atau ya-nya lapad if'ali, wajan if'ali. Ya, if'ali itu wajan if'ali, artinya kerjakanlah kamu. Atau nun lapad akbilana, nun yang ada di lapad akbilana, yaitu nun taukid sakilah atau nun taukid khafifah, itu disebut fi'il atau usurunna. Nah, itu namanya fi'il. Pa'ala, pa'alu, pa'alat, ya. Pa'alta, if'al, if'ala, if'ali. Siumahumal harpul kahal wapi walam pilun mudhoreun yalilam kayasam wa madiyal af'ali bitamiz wasim bin nuni fi'lul amri in amrun puhim. Siwahuma harpun utawi saliyane isim lan fi'il harpun iku huruf. Kahal kalapad hal, wafi lapad pi, walam lapad lam. Wa fi'lun mudhore yali lam kayas utai fil mudhore iku nyanding ya fil mudhore ing lapad lam kayasam ka lapad yasam. Wa miz lan ngebedakan kira madial apa ling fil madi bita kalawan ta. Bin nuni kalawan nun taukid fi'lul amri ku fil amr in amrun puhim, ya. In amrun puhim in puhima amrun, ya. In lamun paham amrun apa perkara wasim lan nandai sira. Bin nun kalawan nun wa madial afal bita. Bin nuni gitu. Wasiwahuma tadi sudah dijelaskan tentang isim dan fi'il. Nah, sekarang mana yang disebut dengan huruf? Siwahuma harfun, ya. Selain daripada isim dan fi'il, kalau tadi isim bisa ditandai dengan jar, tanwin, kemudian fi'il bisa ditandai dengan ta mutaharik atau mu'anas atau ta tanis. Nah, selain daripada itu adalah al-harfu, itu huruf. Ya. Kahal seperti huruf hal itu huruf. Ini harap istifham. Setiap istifham, ya. Nah, ini namanya hal. Jadi huruf istifham. Wafi, huruf fi itu huruf fi, huruf jar, walam dan lam. Itu namanya huruf. Nah, sekarang apa yang disebut dengan fi'il mudhore? Fi'lun mudhore'u ya lilam, ya. Fi'il mudhore itu apabila dia mau ditempeli atau ditambahin dengan huruf lam. Contoh yasam, ya. Yasam ditambahin huruf lam, lam yasam. Nah, itu lam yasam. Nah,
yaitu adalah yasam fi'il mudhari. Tadi kan fi'il ya. Kalau fi'il madi mayiz ya bin nun fi'lul amri in amrun puhim. Tandailah fi'il madi itu bin nun taukid ya, atau fi'il amri in puhim amrun apabila bisa dipahami. Dengan apa fi'il madi bita? Taknya mutlak, ima domir mutaharik wa ima tak tanis sakinah. Jadi berarti bila mana ayat kalimat, bila ada kalimat fi'il ya, kemudian dia mau ditempelin dengan te domir atau domir ropa sama menerima te ta'anis sakinah, itu disebut dengan fi'il madi. Contoh zaidun qaimun, nah, itu fi'il ya. Hal zaidun qaimun, mana fi'ilnya ya? Hal, apakah zaid iku berdiri atau itu berdiri? Hal qoma zaidun. Jadi fi'il madi itu apabila mau ditempelin dengan kalimat lain itu disebut fi'il madi. Wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahusuh wa hayhal. Wal amru, kemudian yang disebut fi'il amar in lam yakun lin nuni mahal fi. In lam yaku linuni mahal, apabila tidak mau ditempelin dengan nun taukid. Huwa ismun ya, itu disebut isim fi'il seperti nausoh atau wahai hal. Jadi kalimat fi'il amr dia yang identik dengan merintah, tapi keadaan itu kalimat tidak mau ditambahin dengan nun taukid sakila atau hopipah, eta jelas di ngaranan kalimat isim bimana fi'il amr. Jadi kalimat isim bimana fi'il amr. Contoh soh. Soh itu adalah kalimat isim tapi bimana fi'il amr. Nah, atau hayhal. Nah, itu juga hayhal. Disebut kalimat isim bimana fi'il amr. Demikianlah lanjutan pembahasan tentang ilmu nahu atau disebut dengan alfiyah karangan Ibnu Malik. Ini adalah sesi kedua, dan insya Allah kita akan dilanjutkan sesi ketiga, yaitu tentang mu'rab dan mabni. Demikianlah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.